Saudara pernah nggak 3 hari di gereja terus? Ini aja sudah dibatasin, hanya boleh 1 jam. Karena ada banyak saudara yang takut datang ke rumah Tuhan. Aduh, kalau datang ke rumah Tuhan gak usah takut. Yang penting kita ikutin apa yang diajar yang dimintakan oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan. Orang kalau mati lagi tidur cuma mati aja. Dan saya mendengar ada ilustrasi begini. Di dunia ini dalam sehari 13.000 orang meninggal. Penyakitnya apa? Gula. Habis itu darah tinggi, jantung, baru gula 4. Dan yang kena COVID itu hanya sekitar 8.000 orang. Jadi ada begitu banyak sakit-sakit lain yang bisa membuat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi ada juga yang lagi tidur nggak kenapa-napa. Kalau waktunya Tuhan, waktunya. Makanya firman Tuhan bilang sebetulnya begini loh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan sekedar datang ke rumah Tuhan tapi nggak pernah melakukan firman. Lakukan firman, maka dia janji apa? Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih segalanya? Kekuatan, kesehatan, keberkatan, just name it. Saudara tinggal namain. Saudara mau perlu apa? Di sini saudara lihat Tuhan itu punya belas kasih, Tuhan itu punya perasaan. Tahu siapa saudara dan siapa saya. Ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak ini? Saudara ikut Tuhan bertahun-tahun atau lebih dari sebulan, tapi masih bertanya, Tuhan, kalau aku ibadah terus gimana dong? Nanti gimana dong dengan COVID? Gimana dengan corona? Gimana dong dengan corona? Gimana? Everything. Terus kalau aku ikut Tuhan terus gimana ya? Aku masih kasih perpuluhan, aku masih kasih persembahan. Padahal memberi itu kesempatan. Kapan lagi? Ada lagu kata begini toh, coba deh kamu pakai nada. Hidup ini adalah kesempatan. Betul? Bisa? Ya. Adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk apa? Melayani melalui apa? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini kata-katanya gini loh, harus, wajib, harga mati jadi berkat. Doa kita bersama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi ada kesempatan. Biar udah sakit lagi ada kesempatan, masih bisa. Sakit perut masih bisa jalan, sakit kepala masih bisa jalan. Kenapa gak datang ibadah? Apa? Kalau saya ganti begini. Bila saatnya nanti ku kan menghadap Tuhan. Tuhan tanya, lu bawa apa? Bawa apa ya? Bawa males ibadah, males kasih perpuluhan, males kasih persembahan. Padahal memberi itu kesempatan. Ketika kita tahu memberi, saudara mulai menabur. Makanya kalau saudara bilang, ya gue udah rajin gereja, udah setahun, udah tahun, tapi gue gini-gini aja. Ya lu gak melakukan. Lu cuma datang denger firman, nyanyi-nyanyi, seneng, enjoy. Apalagi kalau pemimpin pujian kayak tadi, gue pengennya jangan habis dulu memuji Tuhannya ya. Sebab di atas pujian Tuhan Yesus bertakhta, di atas pujian ada kuasa, di atas pujian ada berkat. Mereka luar biasa tadi nyanyi sungguh-sungguh pakai. Oke, keren lah. Saya ini ngomongnya buru-buru ya. Karena saya takut dengan waktu ya. So, ditanyakan bagaimana di tempat sunyi? Gimana Tuhan kalau aku melayani terus? Gimana kalau aku kasih persembahan terus? Bagaimana kalau aku harus kasih perpuluhan? You have to. You suka atau tidak suka firman Tuhan. Saya nggak mengajar yang bukan firman Tuhan. Dan dia katakan begini, sehingga dia katakan, bagaimana mungkin kita bisa mengenyangkan? Saudara, ini sini ada ibu-ibu ya. Sini suka bikin Natal nggak? Kalau bikin Natal berapa orang yang hadir kira-kira? Kurang dari 100. Bisa nggak dengan 7 roti? 100 saja nih. Yang ada nanti pulang gereja pada ngambek. Gue nggak dapat roti. Ada yang kalau misalnya pakai nasi ayam, gue dapatnya cuma sayap doang, gue dapatnya cuma kaki doang, ngambek. Minggu depannya udah gak ibadah, kenapa? Iya, gara-gara dia dapatnya sayap sih. Udah itu mereka kadang-kadang sampai seragam juga gitu urusannya.
Tapi saudara lihat di sini, bicara 7 roti untuk 4.000 orang. Saya mau jawab, impossible. Tidak mungkin. But for Jesus, nothing is impossible. Amen. Makanya kan kita nyanyi itu dengan iman. Bagi Tuhan, apa tadi? Tak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan, iman dong. Saudara menentang pakai masker kayaknya sayang-sayang saudaranya. Mujizatnya disediakan bagiku dan bagimu. Aku diangkat jadi pujiannya. Ini kan saudara renungkan pujian ini kan luar biasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh. Orang lagi susah, Tuhan pasti bisa tolong. Kan begitu mestinya. Ini lagi susah. Ya lah makanya, aduh gue takut deh. Kalau kita corona diomongin. Bagaimana dahsyat dan hebatnya Tuhan. Sampai hari ini saudara dan saya masih dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yes! Haleluya! So, kata Yesus kepada mereka, ini murid-muridnya aneh ya. Sama saudara, saya juga suka aneh. Ikut Tuhan. Firman Tuhan berapa banyak judul yang keluar dari belakang mimbar. Saudara jangan pikir kalau gembala saudara mau melayani saudara itu gampang. Kalau saya penginjil, jadi kalau saya di Jakarta itu dalam seminggu bisa cuma sehari 2 hari. Atau katakan melipat 2 minggu mungkin cuma sehari 2 hari. Kurang lebih saya baru melayani 20 tahun. Kalau Bapak Gembala saudara lebih senior dari saya, walaupun usianya pasti lebih tua. Cucu saya 8 gitu, kayak gue. Dia cuma 1. Gue 8, anak 2, anak 4, 12. Saya punya turunan. Belum lagi anak-anak rohani gue di rumah gue kaya. Keren ya? Gitu dong. Emang kalau anak tuh gini, kalau kita ngeliat si gembel-gembel aja nih, supaya kalau gue nggak kasih perempuan, udah mah dia nggak kasih perempuan dia susah. Padahal dia kalau makan ke mall, kalau apa, wah gaya keren-keren. Kasih persembahan, goceng, pakai AC tahu? Emang ini gratis. Iya di mana-mana, di sini mah nggak begitu ya. Intinya saudara pada ketawa. Kalau begitu kan saudara pasti tersinggung langsung monyong. Karena saudara nggak gitu, jadi saudara ketawa. Iya amin. Nggak ada yang amin lagi. Hah? Ada yang untuk nggak ngaku katanya. Waduh gue bisa gak diundang lagi nanti pada bilang ini. Bagaimana ngapain orang kayak gitu diundang-undang gue dibaca-bacain. Gue nggak kenal saudara, tapi saya percaya Roh Kudus ada di sini dan dia melepaskan apa yang perlu saudara tahu. Sebab apa? Mungkin saudara nggak tahu. Halo? Amin. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Tinggal 10 menit. 7. Tuhan suka bertanya, apa sih yang ada padamu? Musa bisa membawa ribuan orang, juta orang keluar dari Mesir. Zaman itu boro-boro mobil, sepeda aja kagak ada, motor lagi enggak. Sekian ribu orang sampai di depan sungai. Mau ngapain nih gue? Bukankah kita dipertemukan dengan hal seperti ini? Tuhan, udah kayak gini terus gue mau gambar. Saya sudah ibadah, saya sudah sudah doa, saya sudah muji Tuhan. Mungkin belum perpuluhan, mungkin persembahannya kecil. Jadi begini saudara, harus membandingkan gini. Alkitab mencatat Mazmur 121, penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Amen. Makanya saudara masih engah gitu, masih hidup begini. Jangan sampai itu menjadi hitung-hitungan sama kita gitu. Tuhan jaga kita sekian banyak. Kalau saudara kena COVID, kalau nggak salah 200 juta in 2 weeks only. 2 minggu saudara harus membayar, hidup itu 200 juta. Bagaimana dengan kita? Masa perpuluhan kita hitung-hitungan? Masa persembahan? Mestinya di rumah itu gini, siapin amplop. Ketika saudara seminggu dapat uang, semua duit yang garing ngomong begini sama Tuhan, ini buat persembahan. Jangan begini, aduh gue mau, saya dulu gini, saya nanti kapan-kapan bisa bersaksi. Saya dulu tuh perokok, kalau saya ke gereja, mau kasih persembahan, saya beli rokok dulu, nanti sisanya tuh yang paling kecil gue kasih persembahan. Ini jujur. Makanya gue biar diberkati, saya tuh diberkati sangat amat sama Tuhan. Karena mertua saya kepala Pertamina, saya hidup dengan apa saja yang aku buat sebetulnya Tuhan buat berhasil, tapi si orangnya nggak jelas gitu, bahkan mendukakan hati Tuhan bertahun-tahun. Dan kasih persembahannya seperti itu, nggak heran gue banyak duit tapi hidup sakit terus, karena saya berhitung-hitung sama Tuhan. Ini belum bicara per bulan, baru persembahannya aja ngasih yang receh-receh, ya gimana dong? Maka Tuhan proses saya, ketika saya hampir-hampir mati, saya bertobat. Baru mulai start jalan. So, nanti kapan-kapan saya saksi nih, ini tinggal
9 menit. Tambah lagi. Tambah 10 menit. Bagaimana dah? Sudah lewat. Ayat 30. Kata Yesus kepada mereka, berapa ada roti padamu? Jawab mereka, 7 dan beberapa ikan kecil. Semua sini udah punya pengalaman. Natal 100 orang, gak mungkin dengan 7 roti ikan-ikan kecil. Walaupun kalau orang Manado nih doyannya ikan tongkol segede gini, kalau 4.000 orang siripnya juga gak dapet. Iya kan? Kalau kemarin di sini kemarin makanya saya diundang nih. Gue datang kemarin di sini acara makan, ikannya banyak banget. Bagaimana saudara pintar masak. Dan ada klaper tart. Siapa yang bikin klaper tart? Keren banget. Pulang di mobil ceritain klaper tart, bukan ceritain firman. Gue bilang sama anak-anak, awas lo ya, nggak dengerin firman. Memang klaper tartnya bonci ya. Udah masa dipikirin klaper tart? Mestinya kan dibahas firman gitu. Tapi pasti yang bikin klaper tart diberkati Tuhan. Karena yang makan maka Tuhan banyak loh. Bener, makanya rajin-rajin ngasih buat Tuhan. Ini serius. Iya, kok pada ketawa sih, aneh. Lu bener dong. Kalau saudara melayani hamba Tuhan itu seperti melayani malaikat gitu. Tapi ya dia juga lah hamba Tuhan. Lah, berapa roti ada pada 7 dan beberapa ikan kecil. Ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti. Persoalannya apa sih? Tuhan, mana mungkin aku bisa berhasil? Mana mungkin aku bisa meningkat ekonominya? Mana mungkin dan bagaimana? Saudara, kita everyday melihat mujizat loh. Benar nggak? Amin. Saudara bangun tidur mengalami mujizat nggak? Amin. Di sini sudah ada ibadah yang ada kesaksian nggak? Alot nggak? Lama banget gitu ada yang mau berdiri. Terus aku kan belum dapat motor. Nanti kalau dapat motor harus bersaksi. Terus kalau aku udah beli rumah, aku bersaksi. Dahsyat Tuhan beli rumah. Halo, saudara bangun tidur itu ada mujizat. Ini saudara jawab. Ada yang suka minum teh? Ada. Minum kopi ada? Ada. Ada suka minum warna-warni. Ketika saudara ke toilet, itu keluarnya apa pagi-pagi? Kopi atau teh? Kan mujizat. Kalau saudara minum kopi, keluar kopi, minum teh, keluar teh, makan mie, keluar mie cerut gitu. Saudara bisa mati loh. Ini serius. Maka itu kita mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan every second, every minute. Setiap nafas kehidupan kita. Makanya Mazmur 1 renungkan firman Tuhan 24 hour. Bagaimana Tuhan menjaga kita. Amen. Saya kalau mau jujur saya nggak bisa datang karena saya sudah bilang Pak Gemara di tempat saya ada ibadah. Tapi saya nggak pernah menolak berkat yang namanya melayani Tuhan, yang namanya ibadah itu apa? Take advantage. Hidup itu kesempatan. Pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memberi. Gua kan nggak bisa khotbah, Bu Teli, kan bisa bakal bertahan. Kebetulan lah. Amin. Aku nggak sengaja loh, tapi karena di mobil itu kan ini anak saya ada di sini. Kemarin mereka ngomong saya juga lihat ya, ampun, lu nggak tahu. Makan nasinya dikit, makan kerapatannya lu banyak amat. Ya kan, nggak usah malu biasanya kalau malu gitu kok. Jadi saudara lihat ya, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Persoalannya dalam roti dan ikan. Persoalannya saudara pagi hari ini apa? Sakit, kekurangan, kecewa, cemas, takut. Yang Tuhan ajarkan bagi saudara dan saya, ketika posisinya seperti itu, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Hizkia, kamu akan mati. Tapi Hizkia tidak cari tetangga. Hizkia enggak, Pak tolong Pak, ini dia tolong deh. No, Alkitab mencatat, ia memalingkan wajahnya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia ngomong apa? Tuhan, ini ya saya 38. Saya nggak bisa, nggak ada waktu. Saudara baca nanti. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku sudah hidup setia. Kemarin kita share. Saudara udah siap belum? Setialah sampai mati. Ya, bener nih. Baru COVID aja udah nggak ke gereja, mau setia lu bohong. Ayo nyanyi dulu. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah untuk
saudara bilang, kamu melayani? Yes. Enggak, gimana aku namanya? Aku kan beda proyek, aku kan mau ini. Tapi kalau melayani, yes. Gitu. Saya kalau tinggal Tangerang pasti nggak bisa datang, tapi karena saya tinggal Jatibening, saya berusaha, jadi saya beresin dulu untuk pelayanan, saya cepat-cepat ke sini. Saya balik dari sini lagi, saya melayani lagi. Hidup itu kesempatan. Jadi saudara, ketika ada persoalan seperti Hizkia, aku setia, aku tulus. Tulus itu memberinya tulus. Makanya itu Clappertat jadi dipuji-puji karena pasti dia tulus dan melakukan apa yang baik. Always the best. Yang terbaik buat Tuhan yang kita lakukan, yang kita berikan buat Tuhan. Maka kita pasti yang namanya nabur. Kan gak mungkin saudara nanam sekarang besok menuai. Nggak mungkin saudara nanam sekarang bulan depan, 3 bulan depan. Kalau saudara menabur sekarang, kalau saudara mau tuai besok bisa. Itu namanya toge. Cepat busuk dan cepat habis. Tapi kalau saudara, saya orang Nado, saya tanam cengkeh, dia bisa berbuah di 5 tahun, di 7 tahun. Dan ketika dia berbuah, dia tidak akan pernah berhenti berbuah. Saudara, mulai hari ini, udah dengar firman, mulai nabur. Apa yang kau bisa tabur? Waktu. Bukan aku nggak punya duit. Aku kan gak bisa khotbah, bisa nyanyi. Aku kan gak bisa nyanyi, dia bisa bersin gereja, bisa bawa makanan, nggak usah Clappertat, ikan bakar kek, apalah gitu ya. Jadi saudara lihat di sini, ketika saudara punya persoalan, ambil persoalan itu, persoalannya roti dan ikan, persoalannya sakit, persoalannya kekurangan, persoalannya khawatir, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini persoalanku. Ketika engkau sudah serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong saudara, Tuhan yang akan beracara dengan cara yang ajaib sehingga saudara lihat. Dia katakan begini, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu apa saudara? Murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Ketika engkau diberkati, jadilah berkat. Amin. Itu kayak Clappertat itu. Dan jadi viral itu, memberikan pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Amin. Saudara, kalau saudara punya persoalan, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, ketika dia ada persoalan, dia angkat persoalannya. Tuhan, aku mengucap syukur buat penyakitku. Alkitab berkata dalam Mazmur, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku sakit baik bagiku, supaya kalau nanti ada jemaat lain yang sakit, aku bugam, itu si jemaat A, si B lagi sakit, boleh nggak aku besuk? Aku pengen buat berkat. Cia, keren kan? Bugam, si itu kekurangan, aku yang lagi diberkati, aku ingin memperhatikan. Amin. Ya. Karena hidup itu kesempatan. Kalau saudara mau pelit-pelit, kalau lu mati ntar bawa apa ke surga? Mau laporan, siap bos datang, bawa apa? Ke gereja? Ya kalau ada waktu. Yang ada di rumah nih dengerin nih. Takut tak? Tante takut. Takut lu kalau ke mall nggak takut, ke gereja masa lu takut? Kan gitu. Ada amin? Yang di rumah. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, bicara kepuasan. Orang boleh punya rumah 5 miliar, 10 miliar, boleh punya mobil apalah, tahap-tahap, boleh punya pesawat sekalipun. Tapi kalau engkau tidak diberi makan oleh Tuhan, engkau mati. Bukan saja makanan jasmani, penting makanan rohani yang terus membekali engkau, dan engkau berkata, Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Roh Kudus menjadi stabilisator. Jadi kalau males nih, Roh Kudus akan ngomong, pagi-pagi kalau di rumah saya 3:30 bangun. Dulu saya bacanya 15 pasal plus yang harus tiap hari. Mazmur 1, ini catat nih, saudara bikin nih. Mazmur 1, Mazmur 23, Mazmur 91, 121, 126, Roma 12, Ibrani 12, dan diakhiri dengan Ulangan 28. Itu every morning and night. Itu yang membekali hidup kita sehingga ketika aku lagi tidur gitu, karena pulang malam, makanya saya semalam juga saya pulang malam. Jadi dari sini saya Kelapa Gading ke Bintaro, ke Tangerang sana, pulang malam kayak teler. Dari pagi mereka udah bangun, saya begini, kan namanya gue paling tua, boleh dong malam tidur lagi. Roh Kudus ngomong begini, makanya perlu Roh Kudus.
Lu mau tidur? Nanti gua kasih tidur aja lo terus ya. Udah, Tuhan langsung banget. Ya Tuhan, hidup ini kesempatan tahu Tuhan ini bikin gua takut aja. Aku kalau ngomong sama Tuhan gak yang kayak Bapak yang ada di surga gak pakai deklamasi gitu. Ngomong sama Bapak kita mau Bapak aja gitu. Amen. Kamu kalau ngomong Bapak kan gak, Papa, aku mau coklat. Bapak lu pasti bilang, lu gendeng gua, Bapak lu sekeron. Dia disuruh sama Bapak lu tahu. Pasti gitu, Mas. Papa, aku mau coklat. Nggak usah. Kalau kau setia melayani gini aja, Bapak ini sendiri benar nggak jujur berpasangan langsung anak gue rajin. Mana gue mau dapat anak ganteng kayak gini, setia melayani Tuhan. Manusia aja kayak gini, apalagi Bapak lo di surga tahu. Amin. Kalau dia katakan makan sampai kenyang, itu bicara dalam kecukupan, bicara dalam keberkatan. Pokoknya kalau makan sampai kenyang, gua puas. Makanya orang kan kalau entertain ngapain? Ajak makan. Gitu. Entar kalau gue datang kapan-kapan gue pakai makan. Ini kan gue mau buru-buru kan. Jadi nggak minta makan. Biasanya mesti dikasih makan nih, khotbah. Ini makanan jiwa ini penting nih. Puji Tuhan. Udah ya. Kapan sambung lagi? Ini udah lewat nih. Ntar gue nggak diundang lagi deh. Men? So, saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini. Nothing is impossible bagi Tuhan.